LPPI Majalah Stabilitas menyelenggarakan seminar Indonesia Risk Management Outlook 2025. Seminar ini bertujuan untuk mencari solusi dan strategi terbaik dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang kompleks serta menggali potensi pertumbuhan di tengah ketidakstabilan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita buka seminar IRMO 2025 ini dengan penyampaian opening speech. Kami mohon kesediaan Bapak Heru Kristiana selaku Direktur Utama LPPI untuk berkenan memberikan opening speech pada hari ini. Kepada Bapak Heru Kristiana, dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati tentunya Bapak Ari Wibisono, staf ahli bidang jasa keuangan pasar modal Kementerian Keuangan selaku keynote speech nanti. Pak Aris, terima kasih banyak ini di tengah kesibukan beliau. Beliau berkenan hadir di acara kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga tentunya Pak Sunarso. Eh, saya juga ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih Pak. Beliau ini dirut bank sangat besar dan menyempatkan waktu untuk bersama kita pada hari ini. Terima kasih banyak Pak. Tentunya banyak nanti yang akan digali oleh pengalaman Bapak. Bagaimana memimpin BRI di tengah-tengah situasi ketidakpastian yang belum berakhir juga sampai dengan mendekati akhir tahun 2024 gitu ya Pak. Dulu kita beranggapan bahwa setelah COVID semuanya akan selesai dengan mudah. Ternyata tahun 2024 ini tahun yang sangat dinamis ya, gejolaknya banyak dan ternyata itu tidak kita duga-duga. Termasuk bagi perbankan nanti ternyata Pak Nasro bisa berbicara banyak itu. Ya. Pak David Samuel, terima kasih banyak juga ikut hadir di sini. Beliau ini pakar ekonomi yang tentunya nanti akan bisa menuntun kita di tahun depan seperti apa gitu ya Pak, kira-kira gitu ya. Untuk supaya bisnis kita ini tetap bisa jalan dengan baik di tengah-tengah ketidakpastian juga yang terus menghantui kita. Ibu Tri Wahyuni, terima kasih banyak juga dari LPS yang nanti akan juga membawakan bagaimana nanti LPS, kesiapan LPS dalam menghadapi juga ya amit-amit jangan sampai itu ada bank gagal gitu ya. Jadi maunya kita kan begitu gitu ya. Moga-moga ini tidak akan terjadi gitu. Juga nanti ada Pak Darmadi Sutantio, ada Wakil Direktur Utama SMBC Indonesia. Terima kasih juga Pak. Yang ini beliau ini juga orang yang sangat sibuk gitu. Ya bagaimana memaintain jenius dan segala macam gitu ya. Itu barangkali nanti kita perlu dengar gitu ya. Termasuk nanti Pak Omar Anwar, ya Pak Omar Anwar, Eksekutif Chairman dari IBM, juga Pak Pratama Prasada yang akan bicara mengenai keamanan cyber. Tentunya ini semua narasumber kita yang saya banggakan yang nanti akan barangkali bisa menuntun kita semua di dalam kita menjalankan bisnis kita yang ternyata tidak mudah gitu. Saya ingin memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya pada pagi hari ini kita dapat hadir di sini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita nanti akan berbicara, tentu tadi sudah disebutkan bahwa tema seminar kali ini adalah Pursuing Growth Amid Uncertainty and Volatility. Saya kira ini tema yang sangat menantang gitu ya, mencerminkan tantangan-tantangan yang kompleks menurut saya yang kita hadapi di berbagai sektor ya, baik itu ekonomi, bisnis, teknologi maupun kehidupan kita sehari-hari. Kalau boleh saya katakan bahwa saat ini kita menghadapi kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Ekonomi dunia memang masih berupaya untuk sembuh ya dari atau pulih dari dampak COVID-19, sementara tantangan baru seperti tidak terduga muncul ya. Tensi geopolitik yang
tentunya belum reda juga ya. Kemudian inflasi tinggi di berbagai negara dan perubahan kebijakan suku bunga yang mempengaruhi stabilitas global. Di internal nanti Pak Naso akan bicara banyak itu mengenai likuiditas perbankan kita tentunya gitu ya Pak. Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa global makroekonomi ya, menurut saya paling tidak menghadapi tiga tantangan besar yang perlu kita waspadai ke depan ya, tahun ini, sisa tahun ini maupun di tahun 2025. Yaitu saya menganggap bahwa suku bunga tinggi itu masih belum akan selesai ya gitu ya. Nanti kita akan sampaikan tentunya Pak David pasti juga akan bicara mengenai bagaimana kebijakan Trump ke depan gitu ya, Pak Nasr juga gitu ya, yang tentunya akan mempengaruhi nanti suku bunga gitu ya. Kemudian juga ekonomi Cina yang melambat dan kita tahu bahwa setiap pelambatan ekonomi Cina PDB-nya 1% dampak ke kita kepada PDB kita kalau nggak salah Pak Arief itu 0,37% kalau nggak salah gitu ya. Tolong saya nanti dikoreksi itu juga tentunya akan menjadi perhatian kita dan geopolitik krisis yang tensinya kok ini belum turun juga gitu ya. Kemarin kita melihat di Timur Tengah sudah head to head antara Israel dengan Iran. Nah, di Ukraine juga nampaknya belum selesai juga. Ini semua tentu akan mempengaruhi paling tidak itu rantai pasok ya. Kemudian ketidakpastian harga energi dan sebagaimana. Kita ketahui bahwa kebijakan Trump ini juga nanti mungkin Pak David ya akan juga nanti barangkali juga akan mempengaruhi harga energi dunia kita gitu ya. Karena kita melihat bahwa di tahun-tahun pemerintahan beliau sebelumnya itu Trump itu kan tidak pro green ekonomi kalau nggak salah gitu ya. Karena Trump lebih cenderung lebih kepada ingin menggali sumur-sumur minyak yang di Alaska sana gitu ya. Tadi ini menimbulkan ketidakstabilan di dalam harga minyak. Saya kira kok nanti akan seperti itu juga dampaknya gitu ya. Walaupun stabilisasi minyak itu dengan adanya shale oilnya Amerika itu agak sedikit terbantu, tetapi saya menganggap bahwa sanksi kepada Iran dan Venezuela yang merupakan produksi minyak besar itu juga akan menimbulkan eh, ketidakpastian harga minyak ke depan barangkali gitu ya. Bapak sekalian, di tengah-tengah situasi demikian, kemarin kita menyaksikan bahwa Trump terpilih kembali. Nah, itu akan lebih dinamika ekonomi globalnya akan lebih lebih seru kita bicarakan gitu ya. Untuk bagaimana kita bisa menghadapi itu. Di dalam pemerintahan yang pertama dulu, kan kita melihat bahwa kebijakan Trump itu adalah lebih cenderung kepada pemotongan pajak, kalau nggak salah begitu. Dan yang kedua, ekspansi fiskalnya itu kan terus luar biasa begitu ya. Sehingga sebetulnya dengan ekspansi fiskal yang atau pemotongan pajak maupun ekspansi fiskalnya itu tentu akan membutuhkan eh, bagaimana nanti eh, istilah apa itu namanya defisit fiskal yang banyak pengamat mengatakan tahun depan akan 7% katanya itu benar atau tidak itu defisit fiskalnya di Amerika. Sehingga tentunya kalau sudah dipredik seperti itu, pemerintah Amerika tentunya akan mengeluarkan bond baru, ya. Pengeluaran bond yang excess bond, ya, excess treasury bond itu tentunya pada akhirnya akan menekan harga yang selanjutnya ini menarik ini akan meningkatkan yield, ya kan. Kalau yieldnya meningkat, efeknya ke Indonesia barangkali Pak Arief tentunya kan kita tidak akan tinggal diam seperti itu kan gitu ya gitu ya pasti kita akan menyesuaikan ya itu pasti nanti akan berpengaruh juga kepada bagaimana APBN kita merespon itu menarik juga itu ya jadi dengan yield yang tinggi dan
potensi pertumbuhan ekonomi Amerika, tentunya nanti kita akan melihat ya bagaimana reaksi dari The Fed. Apakah yang kemarin September itu sudah menurunkan 50 basis point ya suku bunga The Fed, dan banyak pengamat akan mengatakan Pak nanti itu di akhir Desember saya diomongin nanti akan turun lagi 50 basis point. Jadi next year itu akan turun 110 sehingga targetnya akan 3% kalau nggak salah begitu ya. Nah ini kita akan menunggu reaksi The Fed dengan situasi kebijakan Trump seperti itu gitu ya. Apakah benar nanti akan uh, kita membayangkan seperti itu penurunan suku bunga gitu ya. Sehingga tadi kalau saya mengatakan bahwa suku bunga tinggi itu kan belum tentu akan segera berakhir, kita nanti akan melihat ini di akhir tahun seperti apa The Fed ya, dan kemudian apakah sasaran inflasi Amerika yang 2% itu akan tercapai, itu akan sangat menentukan bagaimana The Fed itu akan bereaksi. Yang menarik juga ada di Indonesia, bagaimana nanti reaksi Bank Sentral. Ya, kalau saya ingin mengatakan bahwa pasti nanti Pak Arief itu nggak ngerti ya nanti ya. Tampaknya apakah akan lebih defensif di dalam menjaga nilai tukarnya gitu ya. Nah sekarang kan kita melihat bahwa begitu defensifnya, ini mohon maaf kalau saya salah, bahwa SRPI ya sebagai instrumen moneter untuk kontraksi itu di bulan-bulan Oktober itu sudah mendekati 1.000 triliun kalau nggak salah gitu ya. Nah akibatnya apa? Tepatnya Pak Narso, Pak Darmadi itu pasti akan mengatakan semua Pak ini likuiditasnya itu ketat banget gitu ya. Nah, kalau itu benar atau tidak nanti Pak Narso akan bilang gitu pasti itu ya. Apakah kita mengalami kekatan likuiditas tidak di pasar gitu ya dengan kebijakan-kebijakan seperti itu. Ini semuanya akan sangat menarik untuk kita bicarakan, kita bedah di sini supaya nanti kita ngerti ke depan itu Bapak Ibu sekalian bagaimana kita mengambil kebijakan untuk supaya kita tetap bisa survive. Nah, namun memang kita patut bersyukur Bapak Ibu sekalian bahwa ekonomi Indonesia di tengah kuartal itu masih tumbuh 5,1 ya Pak Arif ya, PDB kita gitu ya. Dan kemudian perbankan kita, Pak Nasr juga masih resilient ya, bahwa kredit masih tumbuh, walaupun dana pihak ketiga itu akan sedikit melemah pertumbuhannya gitu ya tadi karena memang keketatan likuiditas itu ya. NPL juga masih dijaga dengan baik di thresholdnya gitu ya. Tapi ini nanti kita akan melihat bagaimana nanti LPS merespon dengan bagaimana nanti ketidakpastian itu akan LPS tentunya akan berjaga-jaga itu ya. Dengan ketatan likuiditas seperti itu kita akan menjadi apa kira-kira gitu. Bapak sekalian, situasi seperti itu sangat menarik kita perhatikan, kita cermati. Juga tentunya berbagai hal lain mengenai teknologi gitu ya, mengenai keamanan cyber gitu yang tentunya ke depan akan juga sangat kita perhatikan dampaknya kepada perbankan kita gitu. Melalui seminar ini kita akan bersama-sama berdiskusi tentunya mengenai strategi-strategi yang relevan untuk menjawab tantangan dari berbagai perspektif dan kami sangat beruntung tadi kami mengatakan banyak pembicara yang sangat paham di bidangnya, sangat ahli di bidangnya, sehingga kita bisa mendapatkan perspektif baru bagaimana kita mengelola bisnis kita. Akhir kata saya ingin mengucapkan selamat mengikuti seminar. Terima kasih sekali lagi kepada para Bapak Ibu narasumber, para peserta yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam seminar ini. Semoga acara ini dapat membawa manfaat, menginspirasi, dan tentunya pandangan-pandangan baru bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak Arief Wibisono selaku staf ahli bidang jasa keuangan dan pasar modal Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk berkenan memberikan keynote speech. Kepada Bapak Arief Wibisono dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Heru Kristiana, Direktur Utama LPPI, ini senior kita baik di OJK maupun di BI. Jadi apa yang disampaikan tadi sebenarnya bocoran juga tadi Pak, karena Pak Heru juga pernah di BI. Kemudian para pembicara, Pak Sunarso, Direktur Utama BRI, juga Pak David, di sini ada Pak Edi, Pak Darmadi, ya, Bapak Ibu sekalian, para bankers yang hadir pagi hari ini, tentu saja kita patut bersyukur pagi hari ini kita dipertemukan oleh Pak Heru di forum yang berbahagia ini ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita menyikapi ketidakpastian, ya, uncertainty and volatility di masa yang akan datang. Jadi seperti Pak Heru sampaikan tadi di pembukaan, bahwa situasi ekonomi global saat ini tidak sedang baik-baik saja, ya. Eh, Sangat dinamis, namun membutuhkan kewaspadaan kita secara terus-menerus. Saat ini kita telah memasuki pertengahan November 2024. Tidak terasa, tentu saja kita akan menutup tahun 2024 ini. Faktor ekonomi global tetap menjadi sumber risiko utama. Ini akan mempengaruhi ekonomi melalui berbagai channel, misalnya melalui perdagangan internasional dan aliran modal. Harga komoditas global masih fluktuatif dengan aktivitas manufaktur global yang masih lemah. Selain itu, kebijakan ekonomi moneter yang longgar masih berlanjut di tengah kondisi geopolitik yang eskalatif. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian tersebut, ke depan pertumbuhan ekonomi global diperkirakan tetap stagnan. World Economic Outlook Oktober 2024, IMF memperkirakan ekonomi global akan tumbuh sekitar 3,2% year on year pada 2004 dan tetap 3,2% year on year pada 2025. Ini lebih lemah dari pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 yang mencapai 3,3% year on year. Inflasi sektor jasa diperkirakan memperlambat upaya penurunan inflasi secara keseluruhan, terutama di negara-negara maju. Sebagaimana tadi yang Pak Heru sampaikan di pembukaan, situasi perekonomian Amerika Serikat sangat penting untuk kita antisipasi. Karena kebijakan moneter dan kebijakan fiskal Amerika Serikat berpotensi besar mempengaruhi pasar keuangan negara berkembang termasuk Indonesia. Data ekonomi Amerika Serikat terbaru menunjukkan bahwa tingkat pengangguran masih cukup tinggi, walaupun berada dalam tren yang menurun sejak bulan Juli 2024 lalu. Di sisi lain, inflasi yang sebelumnya berada dalam tren melandai sejak Maret 2024 kembali menunjukkan peningkatan di bulan Oktober 2024 lalu. The Fed telah memangkas suku bunga acuan sebesar 50 basis point di bulan September dan kembali memangkas sebesar 25 basis point di bulan November. Tahun ini akan untuk mendukung perekonomian Amerika Serikat. Sementara itu pemilu Amerika Serikat yang kita ketahui bersama dengan kembalinya Donald Trump sebagai presiden juga akan menimbulkan volatility di pasar keuangan global. Ketidakpastian seputar kebijakan Amerika Serikat dan meningkatnya utang sebagai upaya ekspansif dari Amerika Serikat telah membuat imbal hasil US Treasury tetap tinggi dan mendorong penguatan dolar Amerika Serikat. Ini tentunya akan berdampak, dapat pula merugikan pasar negara-negara berkembang dengan menyebabkan arus modal keluar dan meningkatnya volatility nilai tukar yang mengarah pada inflasi yang lebih tinggi. Di sisi lain, perekonomian Eropa berangsur membaik meski terbatas, dengan inflasi yang sudah menurun sehingga suku bunga kebijakan telah mengalami penyesuaian. Sementara itu, salah satu raksasa lainnya yaitu ekonomi Tiongkok masih lambat, sehingga mendorong otoritas di Tiongkok untuk mengeluarkan berbagai stimulus.
Selain itu, Jepang juga menunjukkan perbaikan walaupun terbatas dan suku bunga masih tetap dipertahankan dengan outlook rate hike tergantung pada update perkembangan ekonomi dan inflasi. Seperti Pak Heru sampaikan tadi juga kita perlu masih mencermati perang antara Ukraina dan Rusia yang terus berlanjut. Demikian juga eskalasi di Timur Tengah yang makin menunjukkan gejala eskalatif. Geopolitik tersebut turut mempengaruhi pergerakan harga komoditas dunia. Adapun fragmentasi geoekonomi di antara kekuatan ekonomi dunia juga berlanjut dengan skala yang meningkat, dengan potensi terjadinya trade war yang cukup besar di masa yang akan datang. Ibu bapak sekalian, para hadirin, di tengah-tengah hal tersebut kita patut bersyukur karena di tengah perkembangan global yang penuh ketidakpastian tersebut, kinerja perekonomian dan sektor keuangan Indonesia tetap terjaga. Pada triwulan ketiga tahun 2024, ekonomi kita masih tumbuh terjaga sebesar 4,9% year on year. Pertumbuhan tersebut didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,91% year on year, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat, terjaganya permintaan domestik, dan terkendalinya inflasi. Investasi juga menunjukkan peningkatan di topang pembangunan proyek infrastruktur dan peningkatan belanja modal. Namun di sisi lain konsumsi pemerintah juga tumbuh positif didorong oleh kebijakan belanja barang yang cukup tinggi dan juga belanja pegawai. Di sisi perdagangan internasional, rencana perdagangan Indonesia melanjutkan tren surplus. Pada Oktober 2024, neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus sebesar 2,48 miliar US dollars, memperpanjang tren surplus perdagangan selama 54 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Capaian surplus perdagangan yang konsisten selama 4,5 tahun terakhir ini memberikan dasar yang kuat bagi kita untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Dalam menghadapi perlambatan ekonomi global, prospek ekonomi jangka pendek Indonesia relatif tetap kuat. Dari sisi permintaan, kepercayaan konsumen tetap kuat, berada di 121,4 pada bulan Oktober 2024 ini. Indeks penjualan retail juga masih tumbuh positif sebesar 1,0% year on year di bulan yang sama. Namun demikian, melembahnya aktivitas produksi perlu diwaspadai yang tercermin dari PMI pada bulan Oktober 2024 di angka 49,2. Masih berada di zona kontraksi selama 4 bulan berturut-turut, setelah terus mengalami ekspansi selama lebih dari 2 tahun. Secara keseluruhan di tahun 2024, ekonomi Indonesia diperkirakan tetap tumbuh terjaga di atas 5% year on year. Di tahun 2025, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,2%, sesuai dengan asumsi APBN 2025. Ini lebih tinggi dari perkiraan IMF dan World Bank sebesar 5,1% year on year dan menegaskan kepentingan negara terhadap pertumbuhan dan stabilitas yang berkelanjutan. Pasar keuangan domestik secara keseluruhan masih terjaga di tengah dinamika eksternal. Pada triwulan 3 2024, tekanan di pasar keuangan telah mereda seiring sentimen global yaitu pemangkasan Fed Fund Rate. Namun, di bulan Oktober sampai dengan pertengahan November, pasar keuangan global bergerak variatif di tengah dinamika pemilu Amerika Serikat. Kembalinya Donald Trump yang memastikan diri sebagai Presiden Amerika Serikat juga telah dengan suara lebih dari 220 suara elektoral juga mempengaruhi perkembangan ini. Perkembangan pemilu Amerika Serikat meningkatkan appetite investor ke pasar keuangan Amerika Serikat, terutama ditopang oleh ekspektasi terhadap pemerintahan Trump yang diperkirakan akan melakukan deregulasi di tengah finansial dan penataan korporasi serta penurunan tarif pajak. Selain itu, kita ketahui bersama Partai Republik juga memenangkan posisi majority pada House of Representatives dan Senat. Ini semakin memberikan sinyal bahwa kebijakan Trump dalam menjalankan pemerintahan baru akan berjalan konvergen, termasuk kemungkinan menaikkan defisit fiskal Amerika Serikat dan kecenderungan proteksionis dalam perdagangan internasional yang dapat meningkatkan inflasi Amerika Serikat atau imported inflation.
Industri jasa keuangan di sisi lain juga menunjukkan kinerja yang positif dengan penyaluran kredit pembiayaan oleh lembaga jasa keuangan yang tumbuh cukup tinggi. Pertumbuhan kredit perbankan pada September lalu tercatat 10,85%. Nanti Pak Narso mungkin akan bisa lebih mengelaborasi. Dengan DPK tumbuh 7,4%. Demikian juga piutang pembiayaan yang disalurkan perusahaan pembiayaan tumbuh 9,39% year on year. Di industri asuransi, pendapatan premi asuransi jiwa maupun asuransi umum atau RIAS juga tumbuh positif, masing-masing sebesar 2,73% dan 9,75% year on year. Di pasar modal, penghimpunan dana oleh korporasi juga tetap kuat dan pada akhir Oktober lalu secara year to date telah mencapai 159,19 triliun rupiah. Kinerja intermediasi yang cukup positif ini didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang terjaga, dan profil risiko yang terkelola dengan baik. Dari sisi permodalan, capital adequacy ratio industri perbankan September 2004 tercatat solid di level 26,85%. Demikian juga gearing ratio perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 2,33 kali, di bawah batas maksimum 10 kali. Sementara itu, risk-based capital asuransi dan jiwa dan asuransi umum REAS masing-masing berada di level 458,31 dan 329,85%. Ini di atas threshold sebesar 120%. Risiko kredit juga terkendali. Hal ini tercermin dari rasio NPL dan NPF yang terjaga rendah di bawah 5%, meskipun periode restructuring COVID, kredit pembiayaan terkait COVID telah berakhir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kinerja fiskal yang prudent menjadi salah satu penopang utama resiliensi ekonomi Indonesia. APBN menjadi bantalan untuk mencegah kontraksi yang lebih dalam dan meminimasi scaling effect. APBN juga berperan penting untuk menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program sehingga dapat mempertahankan pemulihan ekonomi yang lebih kuat. Komitmen kami di pemerintah adalah untuk menjaga anggaran negara tetap sehat sebagai jaring pengaman yang krusial dalam jaring pengaman sistem keuangan dan merupakan jaring perekonomi agar perekonomian tetap terjaga. Ini penting untuk membangun kepercayaan, memastikan anggaran tetap berkelanjutan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pelaksanaan APBN 2024 terus menunjukkan kinerja yang baik dengan defisit yang terkendali. Hal ini sekali lagi memperkuat sinyal atas komitmen pemerintah terhadap pengelolaan keuangan yang hati-hati. Pendapatan negara hingga bulan Oktober 2024 mencapai 2.247,5 triliun atau sebesar 80,2% dari APBN 2024. Berbalik tumbuh besar sebesar 0,3% year on year dari bulan sebelumnya yang terkontraksi. Sementara itu belanja negara hingga bulan Oktober 2024 mencapai 2.556,7 triliun rupiah atau 76,9% dari APBN 2025 kita. Ini mempertahankan double digit growth sebesar 14,1% year on year. Belanja ini mencangkup belanja pemerintah pusat sebesar 1.834,5 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 722,2 triliun. Pengelolaan pemerintah pusat berfokus pada program-program yang secara langsung menyentuh hajat hidup masyarakat, serta dukungan operasional seperti sekolah, program pendidikan dan kesejahteraan, bantuan bencana, dukungan pertanian, subsidi, dan pengembangan infrastruktur. Pemerintah tetap berkomitmen untuk melakukan konsolidasi fiskal guna memastikan pelaksanaan anggaran negara sampai dengan akhir tahun 2024 berjalan lancar. Defisit APBN hingga Oktober 2024 mencapai 1,37% PDB dan saldo keseimbangan primer surplus sebesar 97,1 triliun rupiah. Ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang efektif. Pemerintah akan terus mengelola keuangan negara secara fleksibel dan cerdas di tengah pasar keuangan yang dinamis yang akan mempengaruhi kinerja pembiayaan APBN. Di tahun 2025 yang akan datang, pendapatan negara dalam APBN direncanakan sebesar 3.000
5,1 triliun rupiah. Ini akan ditopang oleh reformasi perpajakan berbasis perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, mulai berjalannya sistem Cortex, dan sistem perpajakan yang kompatibel dengan perubahan struktur perekonomian dan arah kebijakan perpajakan global. Belanja negara dalam APBN 2025 disepakati sebesar 3.621,3 triliun rupiah. Ini dilokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar 2.701,4 triliun rupiah dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar 900,9 triliun rupiah. Belanja negara tetap diarahkan untuk mendukung keberlanjutan program prioritas dan pelaksanaan program unggulan pemerintah baru di bidang pendidikan, kesehatan, perlinsos, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarus utamaan gender. Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN 2025 ditetapkan sebesar 2,53% PDB atau secara nominal sebesar 606,2 triliun rupiah. PDB menjadi atau ini merupakan 3% di bawah PDB. Hal ini menjadi salah satu strategi penting untuk memastikan bahwa APBN dalam kondisi yang sehat sehingga siap menghadapi situasi tekanan global yang tinggi. Pembiayaan defisit APBN dikelola secara prudent dan sustainable dengan pengendalian risiko dalam batas yang manageable. Bapak Ibu sekalian, dapat juga kita sampaikan di sini bahwa sektor keuangan juga memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan pembangunan dan kesejahteraan satu negara. Sektor keuangan yang stabil serta memiliki fungsi intermediasi yang kuat, kemampuan alokasi sumber daya keuangan yang efisien, dan kemampuan mengelola risiko yang prudent dapat memfasilitasi ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi. Di Indonesia kita mengenal sebuah komite yang dibentuk dengan undang-undang, yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Di sini ada OJK dan LPS yang anggotanya terdiri dari Menteri Keuangan sebagai koordinator, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, Ketua Dewan Komisioner LPS, dan menjadi anggotanya. KSSK tentu saja bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang kita sampaikan di awal tadi. KSK juga melakukan penanganan apabila terjadi krisis sistem keuangan. Lembaga di dalam KSK akan mengambil berbagai kebijakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan. Bapak Ibu sekalian, di tengah perkembangan ekonomi global, sektor keuangan terus bertumbuh sehingga peran dan daya dukungnya akan semakin signifikan di masa yang akan datang. Termasuk Pak Heru ini, Pak, kita juga telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Undang-undang ini yang sering kita sebut sebagai Undang-Undang P2SK akan memberikan arah baru untuk memperkuat reform struktural di sektor keuangan, termasuk di dalamnya, sebagaimana kami juga sampaikan ke Pak Narso pagi hari tadi, kita akan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan OJK, rancangan peraturan BI, dan rancangan peraturan LPS untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut. Kami mengharapkan para bankers, Pak Narso juga, Bapak Ibu sekalian, untuk membantu penyusunan peraturan pelaksanaan tersebut. Termasuk diantaranya adalah agar Indonesia lebih kompetitif dalam persaingan finansial global ya. Di antaranya adalah penyusunan rancangan peraturan pemerintah mengenai trustee dan SPV. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, Pak Heru, terima kasih kita sudah diberi kesempatan untuk sharing. Terpaksa saya baca ini karena ini semua angka, jangan sampai salah kutip ya Pak Heru. Itu yang bisa kita ini. Terima kasih sekali lagi Pak Heru, LPPI, dan seluruh peserta. Semoga seminar ini akan bermanfaat bagi pencapaian tujuan pembangunan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif Wibisono dan Bapak Heru Kristiana, dapat kembali ke tempat duduk.